Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarifatul Aini, NIM 2014010138, jurusan Pendidikan Agama Islam, mata kuliah Metodologi Pendidikan. Nah, dalam metodologi pendidikan ini saya akan membahas materi tentang keterampilan dalam membuka dan menutup pelajaran. Langsung saja kepada materi yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian dari membuka pelajaran. Membuka pelajaran atau set induction adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam kegiatan belajar mengajar untuk menciptakan prakondisi bagi siswa agar mental maupun perhatian terpusat pada apa yang akan dipelajarinya, sehingga usaha tersebut akan memberikan efek yang positif terhadap kegiatan belajar. Selanjutnya, komponen-komponen dalam membuka pelajaran. Yang pertama, menarik perhatian siswa, antara lain dengan cara pertama, gaya mengajar guru. Yang kedua, menggunakan alat bantu pelajaran. Yang ketiga, poliinteraksi yang bervariasi. Yang kedua, menimbulkan motivasi dengan cara yang pertama, menimbulkan rasa ingin tahu. Yang kedua, mengemukakan ide yang bertentangan. Yang ketiga, memperhatikan minat siswa. Yang keempat, mengembangkan pertanyaan siswa. Yang kelima, disertai kehangatan dan keantusiasan. Komponen selanjutnya itu memberi acuan melalui berbagai usaha seperti mengemukakan tujuan dan batas-batas tugas. Yang kedua, menyarankan langkah-langkah yang akan dilakukan. Selanjutnya, mengingatkan masalah pokok yang akan dibahas. Yang kedua, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Yang keempat, membuat kaitan atau hubungan di antara materi yang akan dipelajarinya dengan cara yang pertama, pengalaman dan pengetahuan yang telah didiskusikan oleh siswa. Yang kedua, mengajukan pertanyaan atau persepsi. Selanjutnya, mengkaji ulang pelajaran yang lalu. Tujuan pokok dari membuka pelajaran yaitu menyiapkan mental siswa agar siap memasuki persoalan yang akan dipelajari atau yang akan dibicarakan. Contohnya, guru bertanya kepada anak-anaknya, "Anak-anak, apakah pelajaran hari ini sudah bisa dimulai?" Nah, jika para siswa mengatakan menjawab siap dengan secara serentak atau menjawab ya secara serentak, maka pelajaran mengajar akan siap dapat dimulai. Sebaliknya, jika para siswa tidak menjawab secara serentak dengan kata-kata ya atau siap, hendaknya guru mengulangi sekali lagi kata-kata, "Anak-anak, apakah pelajaran pagi hari ini bisa dimulai?" Nah, jika masih tidak dijawab, guru harus kreatif dalam membangkitkan semangat siswa. Misalnya dengan cara game atau tanya jawab, atau misalnya dalam mata pelajaran di pondok pesantren contohnya ya, ilmu sorof. Nah, guru-guru biasanya mengajak siswa untuk bernyanyi bersama atau mentasrifkan kembali materi pada minggu lalu yang telah mereka hafal. Selanjutnya yaitu tujuan pokok selanjutnya ya, menimbulkan minat serta pemusatan perhatian siswa terhadap apa yang akan dibicarakan dalam kegiatan belajar mengajar. Contohnya, guru berkata kepada anak-anaknya, "Anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari suatu pokok bahasa baru tentang sholat. Tetapi sebelum kita mempelajari lebih lanjut topik ini, sebaiknya cobalah perhatikan terlebih dahulu ke depan. Ibu akan menempelkan gambar, guru akan menempelkan gambar orang praktekkan sholat. Dari gambar tersebut, kemudian guru menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan gambar yang telah ditempelkan oleh guru di depan. Nah, cara lainnya, guru diam sejenak, kemudian menunjuk salah satu siswa, misalnya, "Beni, apakah gambar di depan dan apa bacaannya?" Nah, jika mereka tidak tahu, tanyakan kepada siapa yang tahu. Nah, dengan cara tersebut menimbulkan minat siswa dan keinginan siswa untuk mengetahuinya. Selanjutnya, dalam membuka pelajaran terdapat prinsip yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, singkat, padat, dan jelas. Dan
Yang kedua, tidak berbelit-belit. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh siswa. Yang keempat, menarik perhatian siswa. Yang kelima, bermakna. Dan yang keenam, berurutan dan berkesinambungan. Nah, kita akan membahas materi yang kedua, yaitu menutup pelajaran. Yang pertama, kita akan bahas terlebih dahulu pengertiannya. Menutup pelajaran atau closure adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk mengakhiri suatu proses pembelajaran atau mengakhiri suatu tujuan indikator dalam suatu proses pembelajaran. Kegiatan menutup pelajaran dimaksud untuk memberi gambaran menyeluruh tentang apa yang telah dipelajari oleh siswa, mengetahui tingkat pencapaian siswa dan tingkat keberhasilan guru dalam proses belajar mengajar. Selanjutnya, adapun komponen-komponen dalam keterampilan menutup pelajaran meliputi yang pertama, merangkum atau membuat garis-garis besar persoalan yang baru dibahas atau yang baru dipelajari sehingga siswa memperoleh gambaran yang jelas tentang makna serta esensi pokok persoalan yang baru saja dibahas atau yang baru saja dipelajari. Yang kedua, mengkonsolidasikan perhatian siswa terhadap hal-hal yang pokok dalam pelajaran yang bersangkutan agar informasi yang telah diterimanya dapat membangkitkan minat dan kemampuan terhadap pelajaran selanjutnya. Yang ketiga, mengorganisasikan semua kegiatan atau pelajaran yang telah dipelajari sehingga memerlukan suatu kebulatan yang berarti dalam memahami materi yang baru dipelajari. Yang keempat, memberikan tindak lanjut atau follow up berupa saran-saran serta ajakan materi yang baru dipelajari. Jangan dilupakan materi yang dipelajari, jangan dilupakan serta agar dipelajari kembali di rumah. Yang keenam, mengevaluasi bentuk evaluasi yang dapat dilakukan guru antara lain. Yang pertama, mendemonstrasikan keterampilan. Yang kedua, mengaplikasikan ide-ide baru pada siswa yang lain. Yang ketiga, mengeksplorasi pendapat siswa. Yang keempat, memberikan soal-soal secara lisan atau tertulis untuk dikerjakan di sekolah atau di rumah. Selanjutnya, tujuan kegiatan membuka dan menutup pelajaran adalah untuk yang pertama, membangkitkan motivasi dan perhatian siswa. Dengan motivasi tersebut, siswa akan semangat untuk melakukan pelajaran-pelajaran yang akan datang. Tujuan selanjutnya, membuat siswa memahami batas tugasnya. Yang kedua, membantu siswa memahami hubungan berbagai materi yang disajikan. Dan yang ketiga, membantu mahasiswa mengetahui tingkat keberhasilan dari materi-materi atau dari pelajaran yang telah mereka pelajari. Terima kasih. Mungkin hanya itu video yang dapat saya sajikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.